Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kami telah banyak sekali mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, khususnya dalam kaitan dengan pengalaman-pengalaman terapi melalui Tibbun Nabawi, pengobatan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, kami telah mengalami betapa manfaatnya berbekam hijamah yang memang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun pernah dibekam. Berbekam pelan tetapi pasti semakin tersosialisasi, semakin populer di kalangan masyarakat kita, dan ini adalah satu perkara yang patut kita syukuri, sebab masih banyak orang di luar sana, terutama para praktisi medis modern, yang meragukan berbekam ini. Maka kami telah membuktikan bahwa dengan secara rutin, secara disiplin, dan secara baik kita melakukan berbekam, insya Allah kesehatan kita akan terpelihara. Itu sifatnya adalah maintenance. Tetapi juga ketika memang kita sedang terganggu kesehatan, lalu kita berupaya untuk melakukan upaya-upaya kuratif dengan berbekam, manfaatnya pun sangat terasa. Dan berbekam ini, sebagaimana ajaran Islam lainnya, adalah satu sunnah Rasul yang sesungguhnya tidak sulit untuk dikerjakan oleh seorang muslim, asalkan dia mau belajar dan dia bersungguh-sungguh ingin melatih diri melakukannya. Sebab kalau seandainya dia sangat sulit, maka sudah barang tentu alangkah anehnya kalau Nabi justru menganjurkan kita untuk berbekam. Saudara sekalian rahimakumullah, di samping itu banyak lagi bentuk-bentuk Tibbun Nabawi lainnya yang bisa kita rasakan khasiatnya. Di antaranya misalnya Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis manfaat khasiat dari habbatus sauda atau jintan hitam. Kurang lebih dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya habbatus sauda merupakan penawar atau obat bagi segala jenis penyakit, illa sam, kecuali as-sam. As-sam ini maknanya artinya kematian, dan memang kematian tidak ada obatnya. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim sangat perlu untuk berkenalan dengan Tibbun Nabawi. Bahkan lebih jauh daripada itu, kita sangat perlu untuk merasakan manfaat dari Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Mengapa? Karena dewasa ini, kita yang hidup di zaman yang penuh fitnah ini, yang bahkan seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris bernama Ahmad Thompson menyebutnya sebagai sebuah sistem Dajjal, maka kita harus waspada, karena tidak ada satupun aspek hidup kita dewasa ini kecuali telah dirasuki oleh Dajjalic values, nilai-nilai Dajjal. Termasuk tanpa kecuali adalah dalam aspek medis, aspek pengobatan. Sehingga Ahmad Thompson di dalam bukunya Sistem Dajjal menyatakan bahwasanya sistem medis Dajjal, sistem medis modern, memiliki paradigma yang sangat berbeda dengan paradigma Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Sebagai contoh saja, di dalam Tibbun Nabawi kita mengetahui bahwa berbagai obat-obatan yang Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in manfaatkan merupakan obat-obat yang alami. Sehingga ada satu riwayat di dalam kitab Tibbun Nabawi karya Ibnul Qayyim yang menyebutkan pernah Nabi Muhammad SAW suatu ketika sakit, lalu kemudian dikirimlah tabib dari Mesir
Yang mana ketika tabib itu tiba di kota Madinah, Nabi tidak begitu saja rela dirinya diterapi sebelum meminta para sahabat untuk memeriksa apa obat-obatan yang dibawa oleh tabib ini. Ternyata begitu ketahuan bahwa obat-obatan yang dibawanya adalah farmakopea atau obat-obatan kimiawi, Nabi SAW kemudian menyatakan, kami adalah satu kaum yang tidak berobat dengan obat-obatan farmakopea. Nah, justru sebenarnya di dalam medis modern dewasa ini, obat-obatan kimia lah yang menjadi andalan utama. Dan karena obat-obatan kimia begitu diandalkan, kita pun sadar, bahkan para insan medis pun sadar bahwa sebenarnya side effects yang timbul dari obat-obatan ini sangatlah dahsyat, sangatlah bersifat destruktif. Tetapi kemudian banyak orang yang sudah sampai ke tahap berkata, habis mau bagaimana lagi? Ini kan realitanya begitu. Sudah, kita realistis saja. Padahal saudaraku, alhamdulillah, berkat upaya dari sebahagian saudara-saudara kita yang berusaha gigih untuk mendalami kembali, menelusuri kembali, mengkaji kembali bagaimana sebenarnya tibbun nabawi, pengobatan yang ditawarkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita pun sekarang menemukan alternatif yang insya Allah, jika semua ini terus dikembangkan dengan kesungguhan dan rasa tanggung jawab untuk mengejar ridha Allah Ta'ala dan memberikan manfaat perbaikan kepada masyarakat luas, mudah-mudahan akan luar biasa menjadi solusi daripada kita terus-menerus terima saja untuk diobati dengan obat-obat yang pada hakikatnya justru semakin merusak apa-apa yang ada dalam diri kita. Atau contoh lainnya misalnya, paradigma pengobatan modern yang sedemikian rupa berusaha keras untuk menyembuhkan orang dan memanjangkan usia manusia di dunia ini, akhirnya ada suatu tindakan yang sifatnya zalim dilakukan kepada pasien dan keluarga pasien. Sebagai contoh misalnya, jika seorang pasien sudah sedemikian gawat, maka di dalam sistem medis modern dia harus dimasukkan ke dalam ruangan yang bernama ICU, Intensive Care Unit. Dan bila dia sudah dimasukkan ke dalam ICU dengan berbagai instrumen-instrumen medis yang diletakkan di dalam tubuhnya, maka keluarganya mengalami deprivasi, mengalami pengurangan bahkan penghapusan hak untuk mengunjunginya. Padahal dalam keadaan seperti itu, justru pasien sangat membutuhkan didampingi oleh keluarganya. Bahkan boleh jadi dia sudah membutuhkan untuk dibimbing dengan talqin. Tetapi dengan dalih ingin memperpanjang usia seseorang, maka keluarganya dihalang-halangi dari memberikan hak, bahkan kewajiban mentalkinkan saudaranya yang sudah dalam keadaan payah itu. Nah, oleh karenanya di dalam tibbun nabawi kita memahami bahwa sebenarnya antara penyakit dengan kematian tidak otomatis memiliki korelasi. Sehingga jika kita melihat seseorang sudah sangat payah, kemudian kita memandang alangkah baiknya orang ini sudah mulai kita bimbing dengan tauhid, dengan kalimat tauhid, dengan talqin, itu bukan berarti kita mengharapkan kematiannya disegerakan, tidak. Tetapi kita mengharapkan orang ini jangan sampai meninggalkan dunia tanpa bimbingan kalimat thayyibah. Adapun seandainya setelah kita bimbing ternyata kita keliru dalam menilai, ternyata Allah masih panjangkan usianya, gak ada ruginya orang mendapatkan talqin. Tetapi di dalam sistem medis modern, hal ini menjadi niscaya, menjadi mustahil bahkan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tibbun nabawi sudah sepantasnya kita umat Islam coba untuk hidupkan. Dan kalau bukan kita yang berusaha menghidupkannya dan berusaha mempromosikannya, mendakwahkannya, lantas siapa lagi? Alangkah ironisnya bila mana orang-orang di luar Islam, orang Cina misalnya, lebih percaya dengan berbekam daripada seorang muslim sekalipun. Alangkah anehnya bila mana orang-orang Yahudi lebih percaya dengan habbatus sauda daripada kita sendiri. Alangkah anehnya bila mana orang kafir lebih percaya dengan madu dan khasiat-khasiatnya daripada kita umat Islam, yang padahal kitab kita, kitab suci umat Islam Al-Quranul Karim telah menyebutkan bahwa madu itu merupakan asy-syifa min indillah, salah satu bentuk penawar yang terbaik dari sisi Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, orang-orang beriman yang dipilih Allah untuk bersemangat menghidupkan tibbun nabawi ketika masyarakat luas sudah tenggelam di
di dalam sistem kedokteran modern yang pada hakikatnya sangat diwarnai, sangat dilandasi oleh paradigma-paradigma yang berasal dari nilai-nilai yang jauh dari al-Islam. Nilai-nilai materialisme, nilai-nilai sekularisme, nilai-nilai yang hanya memandang manusia sebagai objek, pasien sebagai objek. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Young man know like this. This is due to acidic. One more here. Okay. Dia selalu sakit belakang ni. Dia sakit belakang kat sini pun dia selalu sakit. Ya. Try to avoid all processed food. All all type of processed food you shouldn't be taking. You dah nampak lah, senang cerita. This is all the effect that you get from taking processed food. Remember, all tau. Perusahaan kami menyediakan alat sterilisator untuk kebutuhan rumah sakit dan klinik dengan harga terjangkau. Tersedia juga berbagai macam peralatan kesehatan dan kedokteran seperti ranjang pasien, USG, alat radiologi, mikroskop, lampu operasi, meja operasi, dan lain-lain. Sterilisator adalah suatu alat yang berguna untuk membunuh kuman pada alat kesehatan dan perlengkapan medis.
Perusahaan kami menyediakan dua jenis sterilisator, yaitu sterilisator kering dan sterilisator basah. Tersedia sterilisator mulai dari kapasitas 35 liter hingga 200 liter. Menerima pemesanan alat sterilisator dengan kapasitas besar untuk kebutuhan industri dengan kapasitas di atas 1000 liter. Alat sterilisator ini tidak hanya diperuntukkan untuk rumah sakit ataupun laboratorium, tetapi juga dapat digunakan oleh klinik, bidan, rumah makan, industri. Bahkan rumahan juga bisa menggunakan alat sterilisasi ini. Untuk pengoperasiannya sangat mudah dan harga juga sangat ekonomis. Untuk informasi harga dan pemesanan silakan kunjungi website kami. Terima kasih. Young man know like this. This is due to acidic. Okay, one more here. Okay. Dia selalu sakit belakang ni. Dia sakit belakang kat sini pun dia selalu sakit. Ya. Try to avoid all processed food. All type of processed food you shouldn't be taking. You dah nampak lah, senang cerita. This is all the effect that you get from taking processed food. Remember, all the istilahnya
pada awalnya kan sakit dulu ya, sakit dulu pengen menyembuhkan dari derita yang dari derita badan ini, lantas mencoba dari dokter ya, dari alternatif itu belum memuaskan gitu kan. Nah pada akhirnya saya melihat plakat kan gitu kan, terus semacam iklan ya, semacam iklan ini ada hijamah atau bekam ini apa, penyedotan darah kotor itu apa kan gitu toh. Nah, pada saat itu saya mengalami ini migrain yang berkepanjangan ini. Berapa lama itu yang dialami? Ini 1,5 tahun. Wah, ya, buat saya luar biasa kan ya. Nah itu istilah ini istilah botrek, wah luar biasa. Segala obat sudah dicoba gitu ya. Nah, pada akhirnya ya itu tadi istilahnya coba bekam. Ya itu pertama kali ya, pada waktu pertama kali di bekam itu udah merasakan yang luar biasa ya. Itu terus yang selanjutnya gini, kalau istilahnya bekam itu luar biasa, kenapa saya tidak mengembangkan kan gitu. Awal mulanya gitu. Oke, baik. Tahan dulu sebelum mengembangkan. Pengen nggak Ustadz nih? Ustadz, nah ini tadi Pak Sabar kan bercerita bahwa di bekam pertama saja sudah rasanya berbeda. Sebenarnya bekam sendiri tuh gimana ini Ustadz? Metode yang digunakan apakah, dan mungkin ada yang bertanya bekam sendiri tuh gimana sih sebenarnya? Iya, jadi bekam itu dari bahasa Aceh ya. Kalau bahasa Arabnya al-hijamah, dari kata hajama yahjimu yuhjamu hasman, disedot. Jadi proses detoksifikasi. Dia merupakan amaliyatul fartaral fil jismil insan ya. Dia proses seperti itu pada kendaraan bermotor, jadi membersihkan, mesin kerjanya berjaringan ya. Nah ini diambil darahnya, otomatis kalau sudah bersih kan darahnya lancar ya, penyakit bubar gitu ya. Nah, insya Allah dengan bekam ini juga racun-racun dalam tubuh keluar, kemudian yang tadi, yang pusing tadi kan tuh darah kotor nggak lancar ya, diambil jadi normal kembali. Pandangan yang tadi kok semula pandangannya ini agak kabur ya, itu bisa terang, kan mencerahkan pandangan mata. Melunakkan apa yang aku meningkatkan imunitas tubuh, ini penting juga. Karena imunitas agak turun, drop, kadang-kadang pusing, kemudian mata terganggu, kemudian batuk pilek dan sebagainya ya. Juga kami membantu pada orang yang kena kesurupan, gangguan jin, ya, kesurupan itu sangat membantu, dibantu dengan ruqyah syariah. Ya, ini jadi ya, ya, diambil. Oke, dan untuk pengambilan darah kotornya sendiri Ustaz? Iya, untuk tekniknya kita menggunakan teknik Nabi, karena Nabi sudah mencontohkan misalkan di titik ya, kita ada dalam pelatihan itu ada blutin-blutin ya, VCD dan sebagainya, itu membantu teknik-teknik pembekaman. Ya, karena kalau mengikuti pelatihan memang mendapatkan CD dan buletin ya Ustaz ya? Ya, ada buletin. Kalau yang belum pun udah bebas ini ya. Nah, ini dikeluarkan darah kotornya ini ya. Darah kotornya nanti akan segar kembali. Ya. Dikeluarkan darah kotornya dan itu akan segar kembali. Oke, baik. Kembali ke Pak Sabar dulu boleh ya Ustaz ya? Tadi kan setelah mengalami bekam 1 kali dan merasakan ada perbedaan yang luar biasa dirasakan dan ingin untuk membagi itu semua kepada orang lain, akhirnya nah, akhirnya saya iseng-iseng ya, iseng-iseng di jalan itu ada semacam koran lah. Nah, koran ya, semula saya nggak pernah itu beli yang namanya koran, itu nggak pernah, saya malas baca ya. Nah pada saat itu mungkin sudah saatnya ya, itu Allah itu istilahnya jalan. Emang udah jalannya Ustaz, garisnya memang. Gitu. Nah, terus tiba-tiba ini apaan yang ini istilahnya, saya mendapatkan ini iklan dari ini ya, dari ini apa, nah istilahnya itu kok dekat gitu loh, cuma di Solo. Mbak saya ke sana aja lah. Ya sahabat tahu nanti bisa mendapatkan ilmu ya yang melebihi dari ini waktu pembekaman pada saya ini ya gitu. Nah, terus lantas dua minggu sebelumnya ya Pak ya, saya coba telepon dulu gitu, apa di sini ulil apa betul ya, walaupun ini tertera istilahnya tuh apa pendaftarannya segini ya kan gitu ya, pada saat itu 500 ya Pak Ustadz ya. Nah itu ya saya masuk saja, kan gitu ya, siapa tahu nanti dengan modal keyakinan istilahnya apa uang 500 maaf ya, itu bagi saya kan banyak sekali ya gitu, tapi ini pada dasar saya ini gini, ilmu. Nah ini kan istilahnya bisa dibawa sampai kapanpun dan bisa diamalkan ya pada siapapun yang membutuhkannya. Oke, gitu. Dan akhirnya juga berbagi mengatasi keluhan-keluhan yang lain. Betul. Nah, justru malah yang lebih parah pun bisa disembuhkan lewat. Contohnya apa itu yang lebih parah itu? Yang lebih parah itu istilahnya kanker payudara, ya kista, kista indung telur ya, itu terus kemandulan. Bahkan ke laki-lakian pun bisa diatasi. Bisa diatasi. Berarti Ustadz ini ya penyakit kronis yang diatasi oleh
bisa dengan bekam itu memang seperti yang disebutkan, atau ada hal lain penyakit kronis yang bisa kan menurut medis barat tuh ada banyak penyakit ya, kronis, misalkan hipertensi, kemudian stroke, ya. Kemudian demam berdarah yang susah diobati, termasuk kanker tumor dan sebagainya, itu kan sudah nggak ada obatnya. AIDS ya, ya. Kemudian atau ada pengobatan yang misalkan hepatitis B itu lama sekali pengobatannya, tapi alhamdulillah dengan bismillah, dengan terutama dari pasien sendiri kuat, ya dia semangat untuk sembuh itu sangat membantu sekali, karena dengan semangat hidup yang kembali hidup itulah akan bisa secara rohani bisa membentuk sel-sel penyebaran sel kanker sendiri, nanti di bekam lebih hebat lagi. Oke, berarti itu kembali ke awal tadi seperti yang disampaikan Ustadz, bahwa antara rohani dan jasmani memang harus karena sumber penyakit gitu itu ya, kan, Ustadz, ya? Sumber penyakit menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan ada dua tadi, jasmani dan rohani itu perlu penyebabnya yang utama.